Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo semua, selamat pagi. Selamat datang di podcast Kelompok 12. Pagi ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hangat di sosial media. Kalian pada tahu nggak sih? Pasti pernah dengar deh. Eits, tapi sebelum masuk ke dalam perbincangan kita, mari kita perkenalkan dulu moderator-moderator kita. Perkenalkan, nama saya Sildia Yus selaku moderator di podcast Kelompok 12. Saya nggak sendiri loh, saya bersama moderator cantik satu ini. Perkenalkan Kak namanya. Halo semua, perkenalkan saya Dinda Mandasari dari podcast Kelompok 12. Saya juga di sini selaku moderator loh. Ayo Kak, kita lanjutin ke perkenalan sama narasumber kita nih. Oke, ayo kita kenalan sama narasumber-narasumber di sini. Nah, di sini ada narasumber cantik nih. Yang pertama ada Kak Destin. Perkenalkan Kak namanya. Oke, sebelumnya terima kasih buat Kak Shirley dan Kak Dinda udah mengundang aku di acara podcast kali ini. Halo semuanya, kenalin nama aku Destin Ayu Rahmadani, kalian bisa panggil aku Destin, dari podcast Kelompok 12, dan di sini aku sebagai narasumber. Oke Kak Destin, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Kita masih punya 2 narasumber lagi loh. Ada Kak Tiara, ayo Kak boleh perkenalan lebih dulu. Oke Kak Dinda, terima kasih waktunya. Hai semua, perkenalkan, aku Tiara Alfi Nuraini, biasa dipanggil Tiara. Aku juga selaku narasumber dari podcast Kelompok 12. Oke, terima kasih Kak Tiara sudah perkenalan. Nah, yang terakhir ada satu lagi nih narasumber kita. Pastinya pada penasaran dong siapa satunya. Mari perkenalkan namanya Kak. Halo semua, perkenalkan nama saya Salwa Alamanda Yusuf. Saya juga di sini hadir sebagai narasumber dari podcast Kelompok 12. Oke, itu dia narasumber kita hari ini. Sekarang, sebelum kita semakin jauh, boleh dong kita tanya dulu nih, gimana kabar kakak-kakak di sini nih selama pandemi? Oke, terima kasih Kak Shirley. Alhamdulillah nih, kabar aku baik-baik aja selama pandemi ini. Walaupun beberapa aktivitas sedikit terganggu, contohnya seperti kuliah online dan aktivitas-aktivitas lain nih yang keganggu karena dilakukan secara online. Tetapi di sisi itu, yang penting kita harus tetap semangat dan patuhin nih protokol kesehatannya. Jangan lupa pakai masker, hand sanitizer, dan jangan lupa semangat. Terima kasih. Oke, baik. Lanjut ke Kak Salwa. Oke, kalau kabar aku baik alhamdulillah ya. Walaupun jenuh dan bosan banget, tapi alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Oke, sekarang terakhir nih Kak Tiara, gimana Kak? Kalau aku sendiri, alhamdulillah baik Kak. Meskipun banyak sekali ya perubahan yang aku alami saat masa pandemi ini, dan kebutuhan pun juga pastinya meningkat, sedangkan pendapatan uang menurun. Oke, baik. Sepertinya kakak-kakak di sini baik-baik semua ya. Namun pastinya di situasi ini ada positif dan negatifnya. Tapi alangkah baiknya kita doakan saja supaya pandemi ini segera berlalu dan semuanya kembali normal. Amin. Nah, pastinya kalian semua udah nungguin kan di sini mau bahas apa sih hari ini? Apa sih emangnya lagi hangat di sosial media? Daripada penasaran, langsung aja kita mulai. Kalian pasti tahu kan dengan kata yang lagi kontroversial ini? Gimana Kak Dinda? Tahu nggak nih Kak? Oh, jelas tahu dong. Sebagai anak muda masa kini nih, kita juga sering nih dengar kata ini dari teman. Kata anjay kan Kak? Nah, bener banget itu Kak, kata anjay. Kata anjay ini sekarang lagi didebatin banyak orang. Seperti anak muda dan orang tua. Menurut orang tua, kata anjay itu tidak sopan didengar. Sedangkan menurut anak muda, kata anjay itu biasa aja. Jadi bagaimana nih menurut kalian? Oke, kita mulai aja deh langsung. Mulai dari Kak Destin, bagaimana Kak pendapatnya tentang kata anjay? Oke, baik. Jadi di sini aku akan menjelaskan dari pandangan aku ya. Jadi kalau menurut aku sendiri, kata anjay itu emang benar, nggak sopan. Karena dari maknanya aja nih ya, kata anjay itu udah tidak jelas untuk diungkapkan. Terus, kata anjay juga bisa punya makna yang negatif. Nah, yang udah kita tahu nih, balik lagi nih ke kata anjay. Yang dimana asal ini dari kata anjing kan, hewan. Nah, kata anjing ini menurut aku itu mengandung penghinaan, umpatan, dan lain-lain sih. Jadi menurut aku itu kurang bagus gitu. Wah, kurang bagus juga ya ternyata kata anjay menurut Kak Destin. Tapi bener loh kawan-kawan. Kata anjay ini waktu aku masih di sekolah dasar, banyak temen yang bilang kata tersebut diambil dari nama hewan. Nah, tapi sampai sekarang bukannya menghilang, malah kata tersebut makin populer. Apalagi di kalangan anak muda kayak kita nih. Bener nggak Kak Sher? Nah, iya bener banget. Banyak anak muda yang biasa aja sama kata anjay ini.
Karena menurut mereka, kata anjay ini udah biasa banget di kehidupan sehari-hari dan gak asik lagi buat didengar. Tapi kita dengar dulu nih pendapat dari Kak Tiara. Gimana tanggapannya mengenai kata anjay ini? Oke, Kak Ser. Di sini aku mau berpendapat. Menurutku, kata anjay bukan kata yang tidak sopan. Kata anjay juga tidak sengaja nih tercipta di kalangan anak muda. Jadi menurut aku, selama kata anjay nggak digunain buat nyumpahin atau buat marahin orang, ya nggak apa-apa. Fine-fine aja. Karena ketika kita ingin melontarkan perkataan, kita juga harus tahu nih makna dari perkataan tersebut. Jangan sampai lontaran perkataan kita membuat seseorang menjadi sakit hati. Beda halnya dengan orang yang asal mengeluarkan perkataan. Bisa jadi dia tidak berpendidikan. Oleh karena kita yang memangku pendidikan di perguruan tinggi ini harus bisa menyeleksi antara perkataan yang buruk dengan yang baik. Dan kita juga harus tahu menempatkan suatu perkataan pada tempat, situasi, serta usia lawan bicara kita saat kita ingin mengeluarkan kata anjay tersebut. Itu aja sih Kak dari aku. Oke, jadi di sini menurut Kak Tiara tuh kata anjay biasa aja ya selama nggak dibuat jadi kata-kata kasar ya nggak masalah. Nah, kalau menurut Kak Salwa sendiri gimana nih Kak? Oke, kalau menurut aku juga nggak apa-apa sih ya, karena bahasanya juga udah lama banget ada kan, udah sering banget anak zaman sekarang tuh ngomong gitu. Apalagi kalau lagi ngumpul sama temen, pasti adalah omongan kayak gitu. Dan satu lagi, menurut aku sih ya, itu cuma kata iseng yang nggak sengaja dibuat dan diplesetin jadi kata anjay. Penggunaan kata anjay di lingkungan pergaulan anak zaman sekarang juga dianggap jadi lebih asik dan bikin suasana nggak formal aja. Itu aja sih Kak menurut aku. Oke, udah mulai seru nih pembahasan kita. Udah mulai kelihatan pro dan kontranya. Bener nggak nih Kak Dinda? Bener banget Kak Sher, udah mulai seru ya. Nah, tapi nih ada nggak sih yang bisa jelasin ke kita nih sumber asal kata anjay itu bagaimana sih ya bener? Mungkin kakak-kakak narasumber kita yang bisa jelasin Kak? Saya bisa jelasin nih Kak. Oke, Kak Salwa yang akan menjelaskan ya. Baik, boleh Kak? Nah, menurut artikel yang aku baca di popila.com, kata anjay muncul sebagai plesetan yang berasal dari umpatan kata hewan yaitu anjing. Umpatan tersebut dinilai terlalu kasar nih Kak, sehingga sejumlah anak muda memelesetkannya dengan menggunakan kata anjay yang diartikan untuk menunjukkan kekaguman. Oke, jadi begitu ya ternyata. Berarti di sini kata anjay itu nggak negatif. Soalnya digunakan untuk menunjukkan rasa kagum. Begitu Kak? Apa benar? Nah, benar tuh Kak. Tapi nyatanya sampai sekarang masih ada loh yang nggak setuju sama kata anjay ini. Kak Desin sendiri tadi menjelaskan kalau katanya kasar. Boleh Kak jelaskan menurut Kakak kenapa sih bahasa anjay ini kasar, Kak Desin? Oke, baik Kak Dinda. Aku akan jelasin nih kenapa sih kata anjay itu menurut aku kasar. Jadi yang udah aku kasih tahu sebelumnya nih, kalau kata anjay itu kan plesetan dari kata hewan yaitu anjing. Yang dimana di Indonesia itu binatang anjing itu diasosiasikan bahwa tidak baik gitu. Jadi kalau misalnya digunakan secara kias untuk interaksi sama seseorang, itu tuh akan menimbulkan konotasi yang negatif. Jadi menimbulkan rasa yang kurang menyenangkan. Terus selain itu, dari berita yang udah aku baca nih, dari artikel insertif.com, ada beberapa orang yang diwawancarain, itu juga nggak setuju sama penggunaan kata anjay. Kira-kira kenapa nggak setujunya? Jadi kenapa dia bisa nggak setuju itu karena orang tersebut ini berpendapat kalau kata anjay itu tidak bermanfaat. Ada juga yang berpendapat kata tersebut negatif karena mengandung unsur yang seharusnya tidak perlu dibicarakan. Nah, maka dari itu kata tersebut kurang mendidik, terutama untuk anak-anak kecil ya, yang harusnya kita ajarin untuk berkata yang positif malah menjadi kata-kata yang negatif. Kan masih banyak nih Kak kata-kata yang positif, ya kan? Kenapa harus menggunakan kata negatif seperti anjay? Kenapa nggak gunakan kata positif yang lain? Gitu sih menurut aku. Oke Kak Desti, terima kasih nih udah ngungkapin pendapatnya. Emang bener sih ya Kak, kata-kata tersebut sangat kontroversi. Oke, kita lanjut nih menurut Kak Tiara gimana nih Kak pendapat Kakak tentang kata anjay ini? Boleh Kak? Baik Kak Dinda, aku mau jelasin sih di sini. Aku nggak terlalu memihak ke pro ataupun memihak ke kontra. Karena aku pun sering ngomong kata anjay ini kalau lagi ngomong sama teman sebaya. Kan gak enak ya kalau lagi ngumpul-ngumpul terus ngomongnya pakai bahasa-bahasa yang baku, kan gak enak ya. Tapi aku gak pernah nih ngomong kata anjay ke orang yang lebih tua. Karena kita juga tahu kata ini sedikit sensitif. Jadi menurut aku di sini sebenarnya bicara apapun itu hak setiap orang, Kak. Nah, yang perlu diedukasi itu menurut aku ya pribadi masing-masing, Kak. Seperti yang aku katakan sebelumnya. Jadi setiap anak muda harus tahu nih sama siapa mereka berbicara, tempat dan situasi seperti apa yang mereka sedang alami. Jadi semuanya harus ditelaah dahulu, Kak. Jadi intinya semuanya balik lagi ke pribadi masing-masing, Kak. Itu aja sih, Kak.
Soalnya juga kan kalau kita ngomong kata anjay ini ke teman-teman kita juga nggak masalah dan nggak marah. Ya udah, biasa aja gitu, Kak. Itu aja sih dari aku. Wah, pendapat Kak Tiara mewakilkan pro dan kontra banget nih kayaknya. Iya nggak nih Kak Dinda? Iya, benar banget nih Kak Sher. Semuanya tuh balik lagi ke pribadi masing-masing. Halnya lagi berbicara. Karena mungkin buat anak muda sih ya biasa aja. Tapi kan kalau orang tua menjunjung tinggi etika nih, pasti akan selalu dianggap kurang baik. Bener nggak Kak Sher? Bener tuh Kak, apalagi kita kan mahasiswa ya di sini. Harus bisa benar-benar bedain nih. Mana kata yang kurang sopan kalau kita sedang bicara dengan orang tua, dan mana kata yang lumrah dibicarain sama anak muda, supaya kita bisa juga mengadaptasi sama lingkungan pertemanannya. Bener nggak nih semuanya ada di sini? Benar banget. Bener Benar Kak. banget, Kak. Oke, kalau begitu sepertinya sudah selesai nih ya, kita bincang-bincang mengenai kata anjay ini. Intinya nggak ada yang benar sama nggak ada yang salah. Bener nggak nih Kak Dinda? Bener Kak Sher, semuanya tergantung pribadi kita masing-masing lagi nih. Harus bisa kondisi dengan siapa sih kita lagi berbicara. Oke, kalau gitu kayaknya udah siang juga nih. Pastinya kayaknya kakaknya udah pada lapar ya semua. Wah iya bener, Kak. Udah mengaung nih perutku. Iya, benar banget tuh kata Tiara. Udah lapar banget. Aku juga Ya Kak, udah nih. lapar. Oke, kalau gitu kita langsung tutup aja ya kawan-kawan. Ayo Kak Sher, kita tutup podcastnya. Oke, sip Kak. Nah, kalian semua gimana pendapatnya nih mengenai kata anjay ini? Langsung aja ya komen di bawah ini. Oke, kalau gitu kami tutup acara ini. Selamat siang semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian ya selama masa pandemi ini. Nah, benar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan pemerintah semua ya, teman. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.